Selamat pagi buat seluruh jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam acara renungan harian HKBP Jambi. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur bagimu atas segala kebaikanmu dalam hidup kami, di mana Tuhan memberi kepada kami sukacita melewati malam. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur atas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami mau diberangkatkan oleh firman-Mu. Karena itu Bapa, berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 tertulis di kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan kami akan bacakan untuk kita. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Sekali lagi kami bacakan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap terima kasih buat seluruh jemaat yang telah berpartisipasi dalam acara Pesta Gotilon yang kita laksanakan di tanggal 10 Oktober, dan berlimpah berkat buat seluruh jemaat kami dimanapun berada yang telah memberikan perhatiannya, dukungannya, sehingga berjalan Pesta Gotilon gereja kita dengan sukacita. Dan Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat yang tidak berkesudahan buat seluruh jemaat kami. Itulah ucapan terima kasih kami untuk seluruh jemaat yang kami kasihi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita di mana Raja Salomo pada firman ini hanya meminta hati yang paham untuk menimbang perkara, di mana pada saat itu umat Israel dengan dapat dan harus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau kita ketahui jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo dapat bertindak dengan rendah hati untuk lebih mengenal dirinya di hadapan Tuhan. Maka dia hanya meminta hati yang paham untuk menimbang segala perkara-perkara yang dia hadapi. Kita tahu Tuhan memberikan hati kepada kita masing-masing. Ketika Tuhan memberikan hati kepada kita, maka hati itu kita pakai untuk menggerakkan atau melakukan hal yang baik. Tetapi pada saat ini kalau kita melihat di perkembangan zaman yang semakin maju, ketika seseorang memiliki hati, hatinya dia pakai juga untuk melakukan yang jahat. Ini sudah bertentangan dengan firman Tuhan
yang diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita hati, maka hati yang diberikan Tuhan itu mau menimbang yang baik, bukan melakukan yang jahat. Allah telah memilih Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan seperti ayahnya Daud. Tuhan datang sendiri dalam perkataannya supaya apa yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan diberikan, yaitu hati yang bijaksana. Raja Salomo tidak meminta untuk kepentingan diri sendiri ketika dia mau meminta hikmat yang daripada Tuhan, namun hanya untuk kepentingan umatnya. Ini juga harus kita imani di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita boleh meminta kepada Tuhan hikmat dan kebijaksanaan untuk menimbang apa yang baik di tengah-tengah hidup kita, maka kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk banyak orang. Itulah yang diterima oleh Raja Salomo. Maka berikanlah kepadaku hamba hati yang paham menimbang untuk perkara, untuk menghakimi umat, supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau kita ketahui di tengah-tengah hidup kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi sering sekali terlintas hal yang jahat yang akan kita lakukan di tengah-tengah hidup kita. Sering sekali hal yang jahat itu lebih menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak bisa lagi melihat hal yang baik karena kita fokus kepada hal yang jahat. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita terpanggil untuk melakukan hal yang baik di tengah-tengah hidup kita, sekecil apapun itu. Maka Raja Salomo melalui firman Tuhan ini, dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang paham untuk menimbang hal yang baik dan yang jahat di tengah-tengah hidup Raja Salomo. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri sangat senang dengan permintaan Raja Salomo. Maka Tuhan memberikan dia hikmat dan pengertian. Dia memberikan kepada Raja Salomo hikmat dan pengertian. Ketika Raja Salomo sudah menerima hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan, maka Tuhan melimpahkan kekayaan dan kemuliaan kepada Raja Salomo. Tidak ada orang yang tidak menginginkan kekayaan, hikmat, dan kebijaksanaan di tengah-tengah hidupnya. Semua kita merindukan hikmat, pengertian, kekayaan, dan kemuliaan di tengah-tengah hidup kita. Maka kita harus paham dan kita harus menerima segala sesuatu. Ketika hati kita penuh dengan hikmat, itulah yang memampukan kita untuk membedakan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah hidup kita. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita melakukan yang jahat ketika kita boleh menimbang dan kita boleh dipenuhi oleh hikmat yang daripada Tuhan. Kita akan terus meminta hati yang penuh hikmat di tengah-tengah hidup kita, apalagi menjalani masa-masa sulit yang kita hadapi pada saat ini. Kita menerima hikmat yang daripada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk menjalani segala pergumulan dan segala yang kita jalankan di tengah-tengah hidup kita. Hikmat yang daripada Tuhan yang kita pakai. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berlomba-lomba melakukan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah itu melalui perkataan? Apakah itu melalui perbuatan? Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, ketika kita bersama-sama dengan hikmat yang daripada Tuhan, maka hidup kita akan terberkati. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitalah hamba-hamba Tuhan.
yang akan menerima hati yang paham, supaya kita boleh menimbang segala perkara, supaya kita boleh menimbang mana yang baik dan yang jahat yang akan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena tidak ada orang yang sanggup untuk menghakimi di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Hanya Tuhan yang menjadi hakim di tengah-tengah hidup kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang akan melakukan yang baik di tengah-tengah hidup kita. Terberkatilah seluruh jemaat kami, dan terberkatilah setiap apa yang kita lakukan hal yang baik, dan kita akan menjauhkan yang jahat, dan kita akan paham menimbangi mana yang baik, mana yang akan kita lakukan di tengah-tengah hidup kita, karena Tuhan menolong kita melakukan hal yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami hati yang paham untuk menimbang yang baik dan yang jahat. Tuhan memakai kami menjadi hamba-hamba untuk melakukan hal yang baik di tengah-tengah hidup kami. Karena kami merindukan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan, kemuliaan dan kekayaan itu Tuhan limpahkan buat kami semua. Karena kami merindukan itu. Jauhkanlah hidup kami daripada yang jahat. Dan biarlah setiap hari kami melakukan yang baik. Di tengah-tengah kehidupan kami, di hadapan-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang yang berlomba melakukan yang baik. Supaya kami paham akan firman-Mu. Dan Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap langkah mereka, dalam setiap pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Biarlah satu hari ini kemana kami melangkah, penyertaan-Mu yang menyertai kami di sepanjang jalan kami, di sepanjang pekerjaan kami. Tuhan mencukupkan kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu, berkati kota kami, kota Jambi ini, supaya kami aman dan tentram tinggal di kota kami ini. Terpuji Engkau Bapa, dan ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Salam sehat buat kita semua.